Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas sebuah alur cerita yang menceritakan tentang seorang guru bela diri yang dikhianati dan kemudian bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang pemuda, dan sejak saat itu dia mulai kehidupan baru dengan tujuan untuk membalas dendam kepada semua orang yang mengkhianatinya. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah tebing, tepatnya di alam dewa abadi, terlihat beberapa orang sedang melakukan pertarungan. Terlihat salah satu dari ketiga orang tersebut sedang terpojok dan terluka. Suasana semakin mencekam ketika sebuah pedang tertancap pada tubuhnya. Hui Mei, Xian Cheng, apa yang sedang kalian lakukan? Apa-apaan ini? Teriak lelaki itu. Ini semua salahmu guruku tercinta. Kamu seharusnya tidak menolak untuk mengajarkan kami jurus yang penting itu dengan alasan kecacatan pada teknik itu, teriak lelaki bernama Xian Cheng sembari menusukkan pedang ke tubuh gurunya. Salahkan dirimu sendiri karena begitu egois, kami hanya melakukan hal yang seharusnya kami lakukan, ucap wanita yang juga sedang menusukkan pedang ke tubuh gurunya. Aku mengajari kalian dan menjadikan kalian sebagai dewa, bagaimana kalian bisa? Belum selesai perkataan sang guru tersebut, tubuhnya kemudian jatuh dari atas tebing yang curam itu. Selamat tinggal guruku. Dalam hati lelaki itu berucap, dasar pengkhianat, bagaimana kalian bisa membunuh guru kalian sendiri? Kalau aku diberi kehidupan lain lagi, aku akan menghancurkan alam dewa dan membantai kalian berdua. Kata-kata itu menjadi kata terakhir dan merupakan penyesalan dari sang guru. Sementara itu, di sebuah keluarga, tepatnya kediaman keluarga Ling, suasana duka sedang menyelimuti keluarga tersebut. Sesosok pemuda terbujur kaku tak bernyawa, dia adalah tuan muda yang berbakat. Jian Chen adalah pemuda yang luar biasa, tetapi keluarga kita tidak cukup kuat untuk menyelamatkannya. Jiexin, jangan terlalu bersedih, jika manusia telah mati, takkan bisa hidup kembali. Aku turut berduka cita, ucap kepala keluarga. Dasar kelompok Tianlong sialan, bagaimana mereka bisa sejahat ini? Aku berjanji akan membunuh Li Tianlong dan membalaskan dendam anakku. Geram Tianxin membakar jimat untuk melepas kepergian anaknya. Namun, di sela-sela duka keluarga itu, hal tak terduga terjadi. Pemuda yang terbujur kaku tak bernyawa itu kemudian mulai bergerak, dan tiba-tiba membuka mata. Langit memang adil, tidak kuduga aku hidup kembali. Hahaha. Hui Mei, Xian Chen, aku akan membalas dendam saat aku kembali ke alam dewa nanti, gumamnya dalam hati. Sesaat setelah itu, ingatan dari pemilik tubuh itu kemudian masuk ke dalam pikirannya. Pemilik tubuh sebelumnya bernama Jian Chen, seorang pemuda jenius dari keluarga Ling, membangkitkan jiwa bela diri jingga tingkat 3 pada usia 15 tahun, namun kemudian dihancurkan oleh seseorang bernama Li Tianlong dan pada akhirnya digantung dan terbunuh. Li Tianlong, kamu hanya kultivator di bawah alam Zenyuan, berani-beraninya kau bersikap arogan, sebagai orang yang mewarisi tubuh ini. Aku akan menghancurkanmu untuk membalaskan dendam pemilik tubuh ini. Sementara itu, di luar kediaman keluarga Ling, terdengar kekacauan yang disebabkan oleh seorang gadis muda bersama dengan ayahnya. Ling Tiexin, keluar kau! Teriak lelaki itu. Gadis muda itu bernama Chen Rui, gadis itu merupakan tunangan dari Lin Jiancheng. Ketika Lin Jiancheng ditangkap oleh Sekte Tianlong, dia bahkan tidak bertanya tentang keadaan Lin Jiancheng. Chen Rui, apa yang kamu lakukan? Aku Chen Rui Xue senang bertemu denganmu Paman Ling. Maksudku datang ke sini untuk mengambil kontrak pernikahanku dengan Jiancheng. Ambil uang ini sebagai kompensasi untuk kerugianmu, ucap Chen Rui sambil menjatuhkan kepingan emas di depan Ling Jiexin dengan sikap arogan. Jiancheng baru saja meninggalkan kita dan kamu sudah tidak sabar untuk membatalkan pertunangan dengannya. Apa arti anakku bagimu? Ucap Ling Jiexin menunjuk ke arah Chen Rui dengan marahnya. Ling Tiexin, kamu sebaiknya menerimanya, karena putra ketiga keluarga Li sudah setuju untuk menikahi Chen Rui. Kamu sebaiknya memberikan kontrak itu kepada kami sekarang, kalau tidak, dengan kondisimu, kamu tidak akan mampu menahan amarah keluarga Cheng kami. Sentak lelaki itu dengan memancarkan aura kekuatannya menyebabkan tekanan yang mengintimidasi sebagian anggota keluarga Ling. Keluar kalian dari kediaman keluarga Ling kami, Jian Chen perlu istirahat dengan tenang, ucap Ling Jiexing. Pada saat yang sama, Chen Rui mengeluarkan token Tianlong yang melambangkan bahwa keluarga Tianlong berada di belakang mereka. Dengan adanya token tersebut, bukan tidak mungkin keluarga Tianlong akan membantai seluruh keluarga Ling jika mereka menolak permintaan Chen Rui. Dasar sekelompok idiot, ucap Ling Tiancheng,
yang kemudian menghancurkan token yang dipegang Chen Rui. Semua orang tersentak melihat kejadian itu, mereka tidak mengira bahwa ada seseorang yang berani menghancurkan token keluarga Tianlong. "Siapa itu?" ucap lelaki itu. "Kurang ajar, siapa yang berani menyerangku?" ucap Chen Rui. Pada saat yang sama, Ling Jiancheng muncul dengan segenap aura kekuatannya, menyebabkan semua orang terkejut, orang-orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang yang telah mati tiba-tiba muncul kembali. "Mustahil, Ling Jiancheng sudah dibunuh. Siapa kamu?" ucap Chen Rui tidak percaya dengan yang dilihatnya. "Tuhan datang untuk menyelamatkanku, aku tidak jadi mati," ucap Jiancheng sembari melangkah keluar dari kediamannya. "Jiancheng, apakah ini benar kamu?" ucap Ling Jiexing tak percaya. "Aku tidak berbakti, aku membuat ayah khawatir," ucap Jiancheng sembari berlutut di depan sang ayah. "Bangunlah anakku, kau tak perlu berlutut, untunglah kamu tidak apa-apa," ucap Jiexing dengan penuh bahagia. "Ling Jiancheng, kamu masih hidup. Syukurlah. Sekarang bicaralah dengan ayahmu agar dia tidak keras kepala," ucap Chen Rui dengan wajah sinisnya. Kemudian dengan secepat kilat Jiancheng menghampiri Chen Rui dan kemudian menamparnya sembari berkata, "Dasar wanita murahan, cepatlah berlutut," ucap Jiancheng. "Kamu berani menamparku," ucap Chen Rui. "Memangnya kenapa? Lihat betapa kasarnya kamu kepada ayahku. Aku bisa menghukummu dengan lebih kejam," ucap Jiancheng mengintimidasi. "Ling Jiancheng, aku akan membunuhmu." Chen Rui mengeluarkan kekuatannya dan menyerang ke arah Jiancheng. "Ini hanya jurus tingkat rendah," lucu sekali ucap Jiancheng menghindari serangan Chen Rui dan kemudian mengkonternya dengan sedikit pukulan yang menyebabkan Chen Rui terjatuh. "Dasar brengsek, jangan sakiti putriku," ucap ayah Chen Rui. "Pergilah ke neraka." Cahaya putih kebiruan memancar dari telapak tangannya. Namun Ling Jiexing tak tinggal diam, dengan secepat kilat dia melompat untuk menghadang serangan dari ayah Chen Rui. Kedua kekuatan itu kemudian bertabrakan menyebabkan ledakan kekuatan yang dahsyat, keduanya terpental. "Sial, aku tidak menyangka kalau dia lebih kuat dariku," gumam ayah Chen Rui yang memuntahkan cairan merah dari mulutnya. "Chen Rui Xue, aku tidak akan menyalahkanmu karena membatalkan pertunangan kita, tapi kamu tidak seharusnya mengancam ayahku dan orang-orang di klanku," ucap Jiancheng. "Dan sekarang aku mengumumkan bahwa aku akan meninggalkanmu," lanjutnya. "Ling Jiancheng, dasar bajingan, kamu yang memulai membatalkan pertunangan kita sebelum aku bersumpah akan membalas penghinaan ini," ucap Chen Rui dengan marah. "Berhentilah berbicara omong kosong, sekarang pergilah dari tempat kami," sentak Jiancheng sembari mengeluarkan kekuatannya menyebabkan Chen Rui dan ayahnya terhempas karena tidak sanggup menahannya. "Ling Jiancheng, tunggu dan lihat saja, aku akan kembali membawa putra ketiga keluarga Li ke sini setelah 3 bulan, dia dan amarah keluarganya akan memakanmu hidup-hidup," teriak Chen Rui sembari berlalu pergi. "Datanglah kapan saja, aku akan menunggu," ucap Ling Jiancheng. Sementara di kediaman keluarga Ling, terlihat seluruh tetua dikumpulkan oleh patriark keluarga. Di tengah aula, Ling Jiancheng dan Ling Tiexing sedang berdiri. "Ling Jiancheng, aku yang memeriksa dan memastikan kalau kamu sudah mati, kenapa kamu bisa hidup kembali?" ucap Ling Zhengnan sang patriark keluarga Ling. "Ling Jiancheng, aku juga memiliki pertanyaan yang sama dengan patriark keluarga," imbuh Ling Jiexing. "Setelah aku terjatuh koma, aku tenggelam dalam keadaan mati suri. Kemudian setelah aku terbangun, entah mengapa aku tahu tentang berbagai hal dan mengetahui cara untuk mendapatkan kembali jiwa bela diriku," jawab Ling Jiancheng sembari menelangkupkan kedua tangan. Jawaban Ling Jiancheng membuat semua orang yang ada di ruang pertemuan menjadi tercengang dengan yang dialami Ling Jiancheng. "Benarkah itu?" ucap patriark keluarga. "Benar patriark, tapi aku butuh banyak darah binatang dan bahan obat. Aku dapat mencapai tingkat ke-9 alam Lianyuan, bahkan alam Zenyuan dalam 3 bulan, imbuh Ling Jiancheng. "Syukurlah Jiancheng, keluarga kita sekarang mengandalkanmu, aku akan mengatur beberapa orang untuk mendapatkan bahan obat dan darah binatang," ucap patriark keluarga dengan berapi-api. "Anakku yang baik, aku akan memeriksa ada berapa banyak darah binatang yang tersisa di gudang dan membawakannya untukmu," ungkap Ling Jiexing dengan bersemangat. "Terima kasih ayah," ucap Ling Jiancheng. Beberapa saat setelah itu, terlihat beberapa tong darah binatang di hadapan Jiancheng. "Ini semua darah binatang yang ada di gudang, jangan ragu untuk memakainya,
kami akan membawakanmu lebih banyak lagi darah binatang nanti. Kami sekarang akan pergi berburu di gunung, ucap Ling Jiexing yang berlalu pergi berburu dengan beberapa anggotanya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kalian, ucap Jiancheng sambil mengeluarkan sebuah buku metode kultivasi bernama 10.000 Jalan Sutera. Setelah itu, Jiancheng mulai berkultivasi, tubuhnya dikelilingi oleh energi-energi yang kemudian membentuk pola rune. Dengan segenap kekuatan Jiancheng mencoba untuk menerobos. Fluktuasi energi yang sangat besar mulai menyatu ke dalam diri Jiancheng, mengoyak inci demi inci daging, menyatu dengan darah Jiancheng. 10.000 Jalan Sutera, melewati reinkarnasi, aku korbankan tubuhku dan darahku, teriak Jiancheng menahan siksaan penerobosan kultivasinya. Beberapa saat setelah itu, luapan energi memancar dari tubuh Jiancheng, beresonansi dengan darah binatang dan kemudian membentuk kembali jiwa bela dirinya yang telah hancur. Cincin langit sudah berhasil, ucap Jiancheng sembari tersenyum. Hui Mei, Xing Chen, tunggu dan lihat saja, hari di mana aku membawa cincin langit kembali bersamaku ke alam dewa, saat itu akan menjadi hari di mana kalian pergi ke neraka. Pada saat ini, jiwa bela diri Jiancheng berada di tingkat 1, namun kekuatannya sudah di luar kendali hukum alam, potensinya tak terbatas. Selama Jiancheng punya cukup darah binatang, ditambah cincin langit yang dia miliki, kekuatannya tidak akan terkalahkan dan tidak akan pernah berhenti bertambah. Jiancheng terus berkultivasi, hingga tak terasa sudah sampai pada hari ke-26, dan kultivasinya sudah mencapai tingkat 7 alam Yinyuan, sedangkan cincin langitnya telah mencapai tingkat 2. Jika aku terus berkultivasi, maka aku akan mencapai alam Zenyuan dalam 3 bulan, gumam Chenyuan, lalu pada saat itu aku akan menghancurkan Sekte Tianlong. Kabar buruk, tetiakan itu membuyarkan lamunan Jiancheng. Terlihat salah satu anggota keluarga berlari tergesa-gesa dari luar kediaman. Gawat Jiancheng, kelompok pemburu mengalami kecelakaan, teriak pemuda yang sedang berlari itu. Jiancheng tersentak kaget mendengar berita tersebut. Sementara itu, di aula leluhur klan Ling, terlihat anggota klan Ling sangat marah, melihat tim pemburu yang sudah tak bernyawa. Patriark, keluarga Cheng sungguh pengganggu, berani-beraninya mereka membunuh anggota klan kita harus membalas dendam dengan apa yang telah mereka lakukan. Aku lebih memilih mati daripada membiarkan mereka pergi begitu saja, ucap salah seorang anggota klan Ling yang marah melihat saudaranya terbujur tak bernyawa. Jangan impulsif, keluarga Cheng didukung oleh Sekte Tianlong. Saat ini, melawan mereka, seperti melempar batu dengan telur. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menjaga perbatasan, dan mengirim seseorang untuk mencari Tiexing, jawab Patriark. Kemudian Jiancheng datang dengan berlari tergesa-gesa. Patriark, apa yang terjadi dengan ayahku? Tanya Jiancheng sembari berlari. Jiancheng, ketika kami berburu darah binatang, tiba-tiba kami disergap oleh ratusan orang suruhan keluarga Cheng. Ayahmu melindungi kami saat kami mundur, dan sekarang dia menghilang, jawab salah satu anggota tim perburuan bernama Tianshan. Apa yang kau katakan? Sentak Jiancheng tak menduga hal seperti itu terjadi. Tidak ada yang boleh menyakiti keluargaku. Jika sesuatu terjadi kepada ayahku, aku bersumpah akan membuat seluruh keluarga Cheng musnah. Ucap Jiancheng sembari menahan amarah. Jiancheng, jangan khawatir, kami yakin ayahmu akan baik-baik saja. Kamu masih terlalu muda untuk menangani masalah ini. Biarkan kami yang mengurusnya. Kami berjanji akan membawa ayahmu dengan selamat, ucap seseorang menenangkan Jiancheng. Patriark keluarga, izinkan aku pergi mencari ayahku bersama Paman Tianshan, ucap Jiancheng. Jangan bersikap seperti anak kecil. Pegunungan Chaos dipenuhi dengan binatang iblis dan tidak seorang pun di bawah alam Lianyuan tingkat 5 diperbolehkan masuk. Dengan kekuatanmu sekarang kau tidak akan mampu untuk menanggung resikonya, ucap Patriark keluarga menolak permintaan Jiancheng. Karena Patriark sudah berkata begitu, maka akan lebih mudah jika aku menunjukkannya kepada kalian, ucap Jiancheng yang kemudian mengeluarkan kekuatannya. Energi yang sangat besar keluar dari tubuh Jiancheng, cahaya kuning keemasan terpancar dari tubuhnya, semua orang terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Jiancheng. Dia sudah di tingkat 7 alam Lianyuan. Gumam Patriark yang tak menyangka dengan kecepatan kultivasi Jiancheng. Astaga, kurang dari sebulan jiwa bela dirinya hancur,
dan sekarang dia mampu mencapai tingkat 7 alam Lian Yuan. Dia benar-benar jenius berkah surga, ucap seseorang yang kaget dan tak percaya. Patriark keluarga, ayahku hilang, bagaimana aku bisa duduk dan tak berbuat apa-apa? Aku mohon, izinkan aku untuk bergabung dengan tim pencarian, ucap Jiancheng memohon sembari menelangkupkan kedua tangannya. Baiklah, aku akan mengizinkanmu untuk bergabung dengan tim pencarian, akan tetapi kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan Tian Shan dan tidak mengambil resiko apapun, ucap patriark keluarga mengizinkan. Tian Shan, bawa beberapa orang untuk melakukan pencarian, dan ingat, keselamatan adalah hal yang utama, lanjut patriark memerintahkan untuk segera berangkat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan notifikasinya, agar kamu tahu video update dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan notifikasinya, agar kamu tahu video update dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.